Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, yang semangat menjawab salam saya, kita doakan apa ya? Sehat, apalagi? Ya? Umroh. Apalagi? Semua ya. Kita doakan kebaikan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita umroh semuanya. Kapan maunya? Tahun ini juga Pak ya. Setelah pemilu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-Khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid Al-Akhbar, serta saudara-saudaraku semuanya, baik yang ikut secara offline maupun yang insya Allah nanti nonton di media sosial. Ya insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Dengan izin Allah dan mudah-mudahan dengan ridhonya kita kembali bisa pertama bersilaturahim. Semoga Allah panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita. Kemudian bisa selalu ta'lim, selalu majelis ta'lim, talabul ilmi, ya insya Allah memastikan senantiasa bahwa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pulang. Selanjutnya pelajaran kita pada kesempatan ini insyaallah kajian dari kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan ini kita membahas sebuah makalah, satu atau dua ya. Kalau di kitab aslinya di halaman 95. Kalau di terjemahannya saya kurang tak tahu. Yaitu al-maqalatul khamisah. Makalah yang kelima. Dari yang serba 6. Yaitu perkataan Utsman bin Affan, yang kalau kita berikan judul, maka judulnya 6 jenis ketakutan orang beriman, atau orang beriman senantiasa berada di dalam 6 ketakutan. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini insyaallah.
Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Seperti biasa, kita bacakan dulu teksnya. Kemudian setelah itu kita jelaskan, kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Qala Uthmanu radhiyallahu an. Innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawf. Min qibalillah ay ya'khudha minhu al-iman wa thalith min qibalil hafadhah ay yaktubu alayhi ma yuftadahu bihi yawmal qiyamah wa thalith min qibalis syaitan ay yubtila amaluhu والرابع من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة بغتة والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة والسادس min qibalil ahli wal iyal ay yashtagila bihim fayusgilunahu an dzikrillahi ta'ala. Itu teks perkataan Utsman bin Affan, dan sudah paham semuanya kan? Awah katanya. Qala Utsman radhiyallahu an, berkata Utsman, yaitu yang dimaksud Utsman bin Affan, wafat tahun 35 Hijriah. Beliau digelari dengan Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Terkenal dengan seorang saudagar, orang kaya raya, dan banyak mendermakan hartanya untuk perjuangan Islam. Salah satu donatur dakwah di awal-awal perjuangan Islam, Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Innal mu'mina fi sittati anwa'i minal khawf. Sesungguhnya orang beriman senantiasa berada di dalam 6 bentuk ketakutan. Ada berapa? 6. Takut lawannya apa? Berani. Jadi kalau ketakutan lawannya keberanian. Jadi orang beriman itu, kata Utsman, senantiasa berada di dalam 6 bentuk ketakutan. Lalu beliau menyebutkan satu persatu. Kata ulama, kalau ada orang beriman yang tidak memiliki rasa takut ini, maka imannya dipertanyakan, imannya bermasalah. Jadi mestinya orang beriman, dan insya Allah kita semuanya senantiasa memiliki 6 ketakutan ini. Yang pertama, min qibalillah ay ya'khudha minhul iman. Yang ditakutkan orang beriman yang pertama adalah dia takut bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil imannya, akan mencabut keimanannya, sehingga tidak punya iman. Ini ketakutan yang paling ditakutkan orang beriman.
Kenapa jamaah sekalian? Karena iman adalah yang paling bernilai, yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau iman sudah tidak ada, maka apa yang kita miliki sudah tidak punya arti lagi. Percuma hidup. Kalau iman sudah tercabut dari diri kita, maka percuma kita hidup. Maka itu ketakutan yang paling pertama dari seorang mukmin. Terutama kata Imam Nawawi, waqtan naza'i, penentuannya pada saat-saat seseorang akan dicabut nyawanya. Disitulah saat-saat penentuan. Maka semua orang beriman pengen husnul khotimah. Paling tidak salah satu tandanya, kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir diucapkan ketika akan dicabut nyawanya, yaitu kalimat thayyibah, la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Ada orang bilang kalau begitu gampang amat ya, cuma ngucapin doang. Ya, lihat dulu. Ya, ternyata tidak mudah. Kalau kita sehat seperti ini gampang ya. Tapi kalau orang sudah sakit, sudah sakaratul maut, sudah koma, jangankan mengucapkan la ilaha illallah, kadang-kadang sadar pun tidak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita husnul khotimah. Ruya anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, sahabat Nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku senantiasa memohon kepadamu iman yang tidak murtad, iman yang tidak hilang. Itu doa sahabat sekelas Ibnu Mas'ud. Ini bagus dibaca doa ini, ibu-ibu sekalian ya, bapak sekalian. Kita baca sama-sama ya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati' wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinani al-khuldi. Masya Allah, 3 hal yang beliau minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu diberikan iman yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah murtad. Yang kedua, wa na'iman la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah habis. Hidup selalu nikmat saja. Walaupun tidak ada duit, nikmat, alhamdulillah. Walaupun mungkin badan kita kurang sehat, tapi nikmat rasanya, alhamdulillah. Ya, karena ada juga orang banyak duitnya tidak nikmat, ada orang sehat tidak nikmat hidupnya. Yang enaknya ada duit, nikmat, sehat, nikmat. Insya Allah. Yang ketiga, yang beliau minta, wa qurrata 'ainil la tanqati', dan pelipur lara, pelipur hati yang tidak pernah terputus. Kebahagiaan kita tidak pernah terputus. Apa saja kita makan, kita minum, kita rasakan senantiasa mendatangkan kebahagiaan. Insya Allah. Dan yang keempat, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kebersamaan, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld, di dalam surga keabadian yang paling tinggi, yaitu apa? Surga apa namanya? Surga Firdaus. Insya Allah. Itu yang diminta oleh Abdullah ibni Mas'ud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wathani, yang kedua, ketakutan yang kedua,
bagi orang beriman, yaitu min qibalil hafazah, ay al-katibina li a'malil ibad, dari malaikat al-hafazah, yaitu malaikat yang secara khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal-amal kita. Siapa namanya? Malaikat apa namanya? Yang mencatat amal-amal kita, apakah itu amal baik atau buruk, namanya malaikat apa? Al-hafazah. Ayo diucapkan al-hafazah. Al-hafazah. Ini mulut kita kadang-kadang masih kurang gesit kalau belum ngopi. Iya. Makanya harus dibiasakan. Jadi apa yang ditakutkan orang beriman dari malaikat pencatat amal? Ayyaktubu alaihi ma yuftadahu bihi yaumal qiyamah. Kita takut, orang beriman takut, jangan sampai malaikat al-hafazah menulis dan mencatat amal-amal yang bisa mempermalukan kita di akhirat kelak. Wa na'udzubillahi min zalik. Makanya agar malaikat pencatat amal tidak mencatat keburukan kita dan masuk di pembukuan akhirat, maka hindari perbuatan dosa. Itu yang pertama ya. Kita berusaha, berupaya sebisa mungkin untuk menghindari dosa. Dan kalaupun melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka bersegera kita taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga catatan keburukan itu tidak berlanjut sampai di akhirat. Kenapa? Karena kalau sampai di akhirat, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabarani, fuduhud dunya, dipermalukan di dunia, ahwanu, lebih ringan, min fuduhil akhirah, daripada dipermalukan di akhirat kelak. Di dunia, kalau kita dipermalukan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, masih ada kesempatan untuk bertobat. Betul? Tapi di akhirat, bagaimana cara kita memperbaiki? Tidak mungkin lagi kita kembali ke dunia, karena namanya akhirat terakhir, final. Kemudian, jamaah sekalian, Imam Nawawi di sini mengutip satu riwayat, walidza lamma waqa'a ba'dus sahabati fi zina. Kata beliau, itulah sebabnya ketika beberapa atau ada sahabat dari pada zaman Nabi, ada sahabat yang maaf berzina. Jadi ada juga pada zaman Nabi gitu. Ya, bukan berarti masyarakat sahabat itu buruk, tapi ini untuk pembelajaran. Bagaimana cara menangani orang seperti itu. Jadi sengaja qaddar Allah. Jadi kata Imam Nawawi, ketika ada sahabat yang berzina, wa arafa hadzal hadis, dan dia tahu hadis ini, karena Nabi ajarkan kepada mereka, yaitu apa? Fuduhu ad-dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Dipermalukan di dunia lebih ringan daripada dipermalukan di akhirat. Maka dia tahu, sahabat itu tahu, yang berzina tahu. Aqarra bidzalika lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang mengakui kesalahannya kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina. Untuk apa? Liyuhiddahu, dia mau ditegakkan hukum atasnya. Hukum apa namanya kalau orang berzina yang sudah bersuami atau beristri? Hukum rajam, ditanam setengah tubuh, dilempari batu sampai mati. Walam yarji anil iqrar, dan orang ini tidak pernah mencabut laporannya kepada Nabi, tidak pernah mencabut pengakuannya kepada Nabi. Ma'ata uridihi sallallahu alaihi wasallam lahu birruju', meskipun Nabi berapa kali mengatakan, coba
Kamu ingat-ingat siapa tamu, kamu lupa, kamu salah, kamu keliru. Ya. Tetapi sahabat itu tidak surut, dia tetap mau mengakui dan mau dihukum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Sahabat ya. Orang-orang sekarang sudah nyata-nyata berbuat salah, sudah nyata-nyata mencuri, korupsi dan sebagainya, tapi masih juga mencari alasan untuk menutupi kesalahannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Kenapa dia ngotot? Bahkan pada riwayat lain ada seorang perempuan kan? Kata Nabi, ya pulang dulu deh. Ya, sampai hamilmu selesai, sampai melahirkan. Ya, lalu setelah melahirkan datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, tegakkan hukum atasku. Kata Nabi, susukan dulu anakmu sampai 2 tahun. Inilah dalil yang dijadikan patokan di dalam menjatuhkan hukuman, bahwa kalau menghukumi perempuan yang masih menyusui, maka ditunda dulu agar si anak tetap mendapatkan haknya disusukan. Karena waktu menyusui anak kecil, bayi cuma 2 tahun. Kalau orang dewasa tidak ada waktunya. Ya, kapan saja. Alhamdulillah, inilah kelebihan orang tua daripada anak kecil. Kasihan anak kecil 2 tahun doang. Ya. Sampai di mana ya? Kok lari ke sana ya? Li'ilmihi, karena dia tahu anna fadihatahu fid dunya, dipermalukan di dunia. Kan malu kan di dunia kan, terbongkar aibnya seseorang. Tapi dipermalukan di dunia bi iqamatil had, apalagi sampai ditegakkan hukum, ahwanu fi fadihatil akhirah, ahwanu min fadihatil akhirah, lebih ringan ketimbang dipermalukan di akhirat kelak. Makanya Khalid bin Walid ketika orang-orang melempari batu sahabat yang berzina itu dirajam, kemudian dia melempar dan terpercik darah kepadanya, mengotori bajunya, dia mengumpat, dia marah. Dasar katanya kan. Lalu Nabi tegur, marah, ditegur keras Khalid bin Walid, dan Nabi mengatakan, dia sudah bertobat. Seandainya tobatnya dibagi kepada 70 sahabat Nabi, maka tobatnya lebih berat daripada amal-amal 70 sahabat. Nah, karena ini luar biasa ya. Jadi jangan kita remehkan orang yang berdosa sekalipun, karena bisa jadi dia sudah bertobat diam-diam kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diterima tobatnya, sementara kita, dosa kita karena menggunjing dia, menyebarkan aibnya, belum tentu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasalits, yang ketiga, ketakutan orang beriman yang ketiga adalah min qibalis syaitan, dari syaitan. Apa yang ditakutkan orang beriman dari syaitan? Ayyubutila amalahu, jangan sampai syaitan karena godaannya, karena kita dijerumuskan sehingga amal-amal kita yang sudah bersusah payah kita rintis, sudah bersusah payah kita lakukan, lalu bisa rusak. Bisa dengan riya, bisa dengan sum'ah, dengan takabbur, dengan hasud dan sebagainya. Dan ini memang tugas syaitan. Syaitan ini Masya Allah, sampai kita ibadah pun digoda olehnya. Makanya sampai kita membaca Quran kita disuruh isti'adzah kan? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu baca Al-Quran. Apalagi kalau aktivitas yang lain. Ya, makanya karena syaitan ini, iblis itu kan berasal dari golongan aslinya dari malaikat ya, dari rumpun malaikat. Tapi karena dia durhaka kepada Allah, lalu dikutuk, diusir dari surga, lalu menjadilah syaitan. Dan iblis ini punya keturunan 9. Kalau di Jawa ada namanya Wali Songo, maka ini Wali Songong. Ya, jadi 9 syaitan. Jadi 9 syaitan keturunan iblis ini, dalam rumpunnya namanya Azazil. Siapa namanya? Azazil. Ya, jangan sampai ini dibuat nama anak ya. Jadi jangan
ada anaknya atau cucunya, namanya siapa? Azazil. Itu anak setan. Cepat-cepat ganti namanya. Azazil, ya. Azazil ini itu rumpunnya. Lalu nama-namanya 9 itu, yang pertama namanya Zalitun. Zalitun ini syaitan yang ditugaskan di pasar, di mal-mal, di transaksi ekonomi, perekonomian ini. Jadi ini syaitan khusus ditugaskan oleh iblis untuk menggoda orang-orang di pasar. Makanya di pasar di situ banyak orang berbohong, ada banyak orang yang menukari ukuran, takaran, timbangan, ya, over marketing, ya. Di situ ada copet, ada macam-macam di pasar itu. Ini tidak terlepas dari godaan syaitan namanya Zalitun, bukan zaitun ya. Jangan salah sebut. Zalitun. Itu syaitan. Ya, termasuk kata ulama yang kadang-kadang kita ke pasar cuma pengen beli garam misalnya, atau beli gula. Tiba-tiba pulang bawa 1 karung. Nah, itu tidak terlepas dari godaan Zalitun, syaitan. Ya, makanya kalau kita masuk di pasar, keinginannya banyak, ya kan? Kemauan banyak. Itu banyak-banyak, ya, baca doa, ya, apa namanya? Isti'adzah. Ya, isti'adzah. Makanya ada suami kalau masuk di pasar itu istrinya digandeng terus. Dikira romantis. Ternyata kalau dilepas liar kemana-mana. Karena digoda oleh setan apa? Zalitun. Ya. Wa na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, ada setan namanya wathin. Ya, ini berkaitan dengan setan akan merusak amal kita. Ya, wathin. Wathin ini setan yang ditugasi khusus untuk mendatangi orang-orang yang terkena musibah. Sehingga kalau orang kena musibah, orang beriman kena musibah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Mengucapkan istirja, kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu datanglah syaitan wathin menggoda orang, maka dia meratap, dia mengumpat, ya, dan sebagainya. Sehingga yang mestinya musibah mendatangkan pahala, dengan godaan syaitan malah rusak pahala orang-orang yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga ada syaitan namanya lakus. Lakus ini syaitan yang ditugaskan khusus menggoda di dunia perdukunan, sihir. Nah, itu kalau lihat dukun-dukun itu digoda, dikendalikan oleh syaitan namanya lakus. Ya, lakus. Kita datang, "Mbah, tolong ramal saya." Nah, di situ kan, lalu kata Mbah, dia mulai dia acting kan, ya, seakan-akan dia orang pintar, padahal dia orang bodoh, ya, orang bodoh, sok tahu, ya, sok toy. Lalu dia mengatakan, "Kamu tidak cocok kerja di air." Ya, kamu tidak cocok kerja di air, padahal dia nelayan, ya, dia nelayan, suka mancing. Kemudian yang keempat, ada syaitan namanya A'wan. Syaitan keturunan iblis yang ditugaskan untuk menggoda para penguasa, para pemimpin. Makanya pemimpin kalau sudah merasakan kekuasaan tidak pernah mau berhenti. Ya, coba anggota-anggota DPR, anggota-anggota dewan itu, tidak ada yang mau pensiun 1 periode. Nambah lagi, katanya dulu regenerasi. Setelah dia merasakan nikmat, bukan sekedar karena mau, tapi ada godaan syaitan. 1 periode, 2 periode, pengen 3 periode. Bahkan kalau bisa seumur hidup. Itu berarti pemimpin itu di bawah godaan syaitan namanya Awan. Kemudian kelima, ada syaitan yang khusus menggoda masuk di dunia minuman keras. Namanya Haffaf. Apa namanya? Haffaf. Nah, ini yang narkotika, minuman keras, bir. Nah, ini dunia dipengaruhi oleh, dibawa pengaruh dari setan Haffaf. Nah, kemudian yang keenam, ada setan yang ditugaskan masuk di dunia musik, ya, musik, agar orang tersesat dengan musik,
lupa kepada Allah dengan musik dan sebagainya, setan namanya khaffaf. Siapa namanya? Khaffaf. Kemudian ketujuh, ada setan ditugaskan untuk membuat berita-berita bohong, berita hoak. Namanya masud. Jadi kalau ada berita-berita bohong, berita hoaks dan sebagainya, fitnah, adu domba, ini tidak terlepas dari pengaruh setan namanya masud. Kemudian yang kedelapan, ada setan namanya dasim. Apa namanya? Dasim. Dasim ini setan yang ditugaskan menggoda orang-orang di rumah. Ini setan rumahan namanya. Setan komplek ya. Setan komplek. Bagaimana caranya? Setan dasim ini menggoda, menjerumuskan manusia, maka dijerumuskanlah manusia kalau masuk rumah tidak memberikan salam. Ya. Jadi biasanya kan, kenapa kita masak rumah sendiri memberikan salam, ya kan? Nah, ini godaan setan dasim. Makanya Bapak Ibu, walaupun kita masuk di rumah kita sendiri, jangan lupa memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalaupun tidak ada orang di rumah, maka kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamu alayka wa ala ibadillahi as-salihin. Karena di dalam itu ada syaitan. Ada diantaranya selain ada dasim, ada juga setan yang soleh, yang beribadah di rumah kita. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, ada setan yang ditugaskan untuk menggoda orang-orang yang beribadah, dimasukkan was-was, ya, dimasukkan, pokoknya bahkan sholat pun, kita mau sedekah, kita mau umroh, ketika mau umroh, setan bisikin, tidak usah, mendingan uangnya dipakai modal dulu. Nanti aja, ya, mau infak, mau sedekah, tidak usah, ini kan mendingan diputar dulu, diinvestasikan dulu. Ya, ini sehingga seseorang tidak bisa atau tidak jadi beramal. Setan ini namanya walhan. Siapa namanya? Jadi ada 9 setan. Nah, jadi inilah yang kata Utsman bin Affan, yang kita takutkan, yang ditakutkan orang beriman dari setan adalah jangan sampai merusak amal-amal kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, ya. Yang keempat, ketakutan yang keempat dari orang beriman adalah min qibali malakil maut. Dari malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Apa yang ditakutkan orang beriman dari malakul maut? Ayyakhudhahu fi ghaflatin baghtatan. Yang ditakutkan orang beriman, kita semuanya, jangan sampai malakul maut mencabut nyawa kita pada saat kita sedang ghaflah. Apa dia ghaflah? Sedang lalai, sedang dalam kemaksiatan, sedang durhaka, sedang dosa, sedang tidak ibadah. Baghtatan, secara mendadak, tidak ada peringatan, tidak ada peringatan, tidak ada persiapan. Apakah memang kematian itu ada persiapannya, ada pendahuluannya? Di sini saya mengutip sebuah riwayat dari kitab Tazkiratul lil Qurtubi. Kitab Tazkirah. Ruwiya fil hadisi anna ba'dal anbiya alaihimus salatu wassalam. Diriwayatkan bahwa sebagian nabi qala li malakil maut. Dia bertanya kepada malakul maut. Ini nabi ya, nabi bisa ngobrol dengan malakul maut. Amalaka rasulun tuqaddimuhu baina yadayka litakuna nasu ala hadari minka. Kata Nabi kepada malakul maut, ada enggak kamu mengutus utusan kepada manusia sebelum engkau cabut nyawanya, biar manusia bersiap-siap? Itu kata Nabi kepada malakul maut.
Kasih ke apa peringatan gitu kan, teguran dulu. Ada enggak? Faqala, lalu malakul maut menjawab, "Na'am." Ya, wallahi demi Allah, li rusulun katsirah. Saya punya utusan-utusan yang banyak. Minal ilali wal amrad, di antaranya sakit. Sakit itu peringatan kematian. Itu kata malakul maut, di antara rasul utusan aku kepada manusia pertama sakit. Apalagi wasyaib, uban. Uban itu peringatan. Kemudian wal haram, ketuaan, usia tua. Ya. Apalagi wa naqsus sam'i wal basar, berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Mulai telinga kita lemah. Nah, itu sudah peringatan itu. Mata kita sudah mulai rabun, ya, sudah mulai melihat sesuatu tidak begitu jelas. Tapi kalau melihat duit jelas sekali, ya. Itu juga sudah mulai tanda-tanda, ya. Kemudian apa kata malakul maut? Fa idza lam yatafakkar man nazala bihi dzalika fil maut wa lam yatub wa lam yahsuliz zat. Kalau orang-orang yang sudah ditimpa dengan yang tadi disebutkan itu, saya sebutkan itu, sakit, bahkan berulang-ulang kali sakit, uban, kemudian ketuaan, dan sebagainya, lalu dia juga belum memikirkan yang namanya kematian, belum juga bertobat, belum juga memaksimalkan bekal, nadaituhu inda qabdir ruhihi, aku panggil dia ketika aku akan cabut nyawanya. Pada saat malakul maut cabut nyawanya, dia ngomong kepada orang itu, alam uqaddim ilaika rasulan, bukankah aku telah mengirim kepadamu rasulan ba'da rasulin, utusan setelah utusan demi utusan, wa nadhiran ba'da nadhirin, dan peringatan setelah peringatan. Fa anar rasul alladzi laisa ba'di rasul, akulah ini utusan Allah untuk kematian yang tidak ada lagi utusan setelah itu. Wa anan nadhir alladzi laisa ba'di nadhir, dan akulah pemberi peringatan yang tidak ada lagi pemberi peringatan untuk kematian setelah aku. Itu perkataan malakul maut. Itu yang ditakutkan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang selalu kita baca, kalaupun nanti kita dan pasti kita mati, maka kita mohon kepada Allah diringankan, ya kan? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, bahkan sebelumnya Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut, taubat sebelum kematian, wa rahmatan 'indal maut, rahmat kasih sayang Allah pada saat kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan Allah setelah kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankan kami melalui saat-saat sakaratul maut. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khamis, yang kelima, ketakutan yang kelima orang beriman adalah min qibalid dunya. Yang ditakutkan orang beriman dari dunia adalah ayyaghtarra biha. Jangan sampai orang beriman tertipu dengan dunia. Wa tushghiluhu 'anil akhirah, dan menyibukkan dia dari akhirat. Maka orang beriman itu menjadikan dunia tidak lebih daripada mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Kira-kira apa makna Bapak Ibu sekalian ketika Nabi mengatakan dunia mazra'atul akhirah? Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Apa yang diharapkan orang yang bercocok tanam? Ya, hasil. Ya, artinya apa? Kalau kita bercocok tanam, kita pengen hasil, kita pengen buah, pengen hasil. Maka semua aktivitas kita di dunia
harus dipastikan punya hasil di akhirat. Itu makna hadis Nabi itu. Jadi silakan mengolah hidup ini sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Tapi yang harus kita pastikan ada hasilnya di akhirat. Jangan buat bekal. Jangan sampai kita di dunia sudah totalitas mengurus dunia, tapi hanya sebatas dunia saja. Tidak ada hasilnya di akhirat. Itulah makna hadis Nabi SAW, ad-dunya mazratul akhirah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketakutan orang beriman adalah min qibalil ahli wal iyal, dari keluarga dan kerabat, istri, anak-anak dan keluarga dekat. Loh, apa yang ditakutkan orang beriman dari mereka? Ayyashtagila bihim, bahwa dia sibuk dengan mereka, habis waktunya hanya mereka ngurus anak istri, ya keluarga dekat. Lalu apa yang terjadi? Fayusjilunahu an dzikrillahi ta'ala, karena gara-gara habis waktunya hanya ngurusin keluarga saja, maka mereka sibuk dan lupa, lalai dari zikrullah, zikir kepada Allah. Ini simbol dari ibadah kepada Allah. Az-zikru makna al-ibadah, meninggalkan ibadah. Ya. Yang kedua, zikir dalam makna Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gara-gara sibuk dengan keluarga, lupa berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan baca pun tidak dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, zikrullah juga bermakna al-ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama kalau kita tidak paham tentang persoalan agama. Maka gara-gara sibuk dengan keluarganya, lalu dia tidak sempat lagi belajar, tidak sempat lagi menghadiri majelis taklim, tidak sempat baca buku, tidak sempat menuntut ilmu. Wa na'udzubillahi min zalik. Itulah jamaah sekalian 6 ketakutan yang ditakutkan oleh orang-orang beriman, sebagaimana disampaikan, diperingatkan oleh Utsman bin Affan. Mudah-mudahan ketakutan ini senantiasa kita miliki, karena kalau kita tidak miliki, dan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semuanya, kalau ada yang tidak kita rasakan, maka harus kita perbaiki. 6 ini harus ada pada diri kita. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk senantiasa melakukan hal-hal baik, bahkan hal-hal yang terbaik, dan apapun yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah mendatangkan hasil yang akan kita petik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian pembahasan kita dan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.